Hai, aku Farah. Profesi aku sebagai perawat dan aku sudah menjalani itu selama 10 tahun. Saya Danti, usia 29 tahun, profesi saya di sini sebagai perawat. Oke. Mbak Danti sendiri sudah berapa lama menjadi perawat? Untuk jadi perawat sih sekitar 5-7 tahun ya Kak ya. Ada sih. Bisa diceritakan mungkin Mbak? Bisa, itu dulu waktu aku masih bekerja di rumah sakit ya. Kebetulan waktu itu aku jaga di poli. Di poli itu kebetulan poli THT. Jadi waktu itu pasiennya masih anak kecil. Dan mohon maaf, mungkin bisa dibilang anak berkebutuhan khusus. Di saat itu mungkin yang bikin aku tersentuh atau mungkin inget sama anakku ya. Ya waktu dia, kita tahu sendiri kan anak berkebutuhan khusus itu pasti berbeda. Berbeda dengan anak-anak biasa. Jadi dimana saat anak biasa itu tingkat keaktifannya itu standar ya kan. Ya mungkin kayak gitu aja. Tapi berbeda dengan anak yang berkebutuhan khusus, pasti lebih ekstra. Dimana pada saat itu kita mau bersihin telinganya dan si anak ini bener-bener kayak berontak gitu kan, nolak gitu ya. Nolak. Dan ada sih salah satu pasien saya dulu pada saat saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta ya, itu seorang anak dan ayahnya, itu yang membuat saya tuh agak oh ini ya ternyata peran ibu yang harus digantikan sama ayahnya pada saat anaknya sakit. Di situ saya merasa kayak kehilangan momen sebenarnya, karena seperti kakak tahu ya, karena profesi sebagai perawat itu harus banyak meninggalkan jam bersama keluarga. Di sini saya banyak belajar dari kasus anak ini sama bapaknya. Jadi pada saat itu saya kerja di salah satu rumah sakit swasta, ditempatkan di poli bedah. Saya sempat mendapatkan kasus ini tuh kayak wah gitu rasanya, ngerasa bersalah iya. Jadi waktu itu awalnya dia datang dengan ayahnya, ayahnya dan adiknya, kalau nggak salah sekitar usia 9 tahun lah, dan itu sudah terpasang kantong kolostomi kita bilangnya ya, kayak kantong untuk buang air itu yang langsung nempel di perut. Mungkin kakak juga pernah tahu lah ya masalah kayak gitu. Itu saya dan dokter bedah anak saya yang berusaha untuk ngelihat ada apa sih dengan anak ini, kok dia merasa sampai kesakitan sekali, bahkan jangankan untuk duduk, dia untuk mengangkat tubuhnya gini aja udah nggak bisa, sampai harus didorong pakai kereta dorong waktu itu, dan ayahnya itu menggendong adiknya. Di situ saya sempat ngerasa, di mana ibunya, saya gitu kan. Waktu saya mengasisteni dokter saya, si anak ini ditanya dengan dokternya, yang sakit yang mana? Anaknya cuma bilang, nggak ada yang sakit. Tapi saya ngerasa, saya melihat, karena saya juga punya anak di usia itu. Jadi saya tahu dari raut wajahnya, dari cara dia melihat ayahnya. Di situ saya ngerasa kayak, ini anak nih 9 tahun ya, tapi dia bisa menjaga perasaan ayahnya. Sekhawatir apa ayahnya waktu itu? Dokternya tanya, yakin gak ada yang sakit? Gak ada. Coba kita cek lukanya ya, kita cek untuk bekas kolostominya. Begitu dibaringkan di bed, bajunya basah. Maaf mbak, saya lah gak bergetar nih ceritanya. Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Ditidurkanlah dia di bed. Saya buka bajunya, saya bilang kok basah? Habis dari kamar mandi kah? Tidak suster. Begitu saya buka, ternyata kantong kolostominya itu merembes. Di situ bapaknya cuma bilang, nak sakit. Dia cuma menggelengkan kepalanya aja. Tapi saya tahu itu sakit. Saya tahu persis itu rasanya sakit. Di situ saya berniat untuk tidak melanjutkan mengasisteni dokter saya, karena
jujur aja saya nggak bisa melihat yang kayak gitu kan, karena saya memposisikan itu adalah anak saya dan saya ngelihat itu kayak ibunya gila, ibunya kemana kayak gitu kan, kok bapaknya sih yang antar, harusnya posisi kayak gini nih ibunya dong, yang tahu posisi kayak gini nih ibunya. Cuman saya nanya mamanya kemana, saya nanya lah ke ayahnya bilang ibunya bekerja. Di situ makin buat saya tuh, ibunya bekerja. Akhirnya itu saya kembalikan ke diri saya sendiri. Dan di saat itu timbul rasa apa ya, istilahnya kayak Anak ini mengingatkan pada iya, anak. jadi karena sempat anak saya meskipun dia itu tidak seperti itu, tapi dia pernah melewati fase di mana dia sangat hiperaktif. Jadi saat saya berusaha memberlakukan si pasien ini, saya berusaha kayak tak anggap dia anak saya sendiri gitu kan. Muncul gitu kan, apalagi si mamahnya ini kan sambil nangis ya kan, sambil nangis sebenarnya nggak tega kan sama dia harus dibawa ke dokter, harus dibersihkan karena memang di rumah tuh mungkin mamanya nggak sanggup gitu kan. Yang muncul rasa kayak kasihan gitu kan, kasihan sama dia. Sempet sih waktu itu saya pengen nangis gitu kan, cuman kan saya harus profesional pada saat itu kan, pada saat kerja. Jadi saya berusaha memegangi anak itu sebisa mungkin dan sehalus mungkin, tapi karena si anak itu terus memberontak dan gak bisa dipegang, ya sudah. Tapi dari situ saya merasa bahwa anak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti itu memang tidak bisa dipaksa. Jadi ya kita harus benar-benar ekstra sabar. Kalau memang dia nggak mau atau dia mungkin nggak mood pada saat itu, ya sudah, kita nggak usah melanjutkan. Siapapun di posisi saya pasti akan ngerasa kayak sedih, iya. Apalagi saya seorang ibu. Saya punya 2 orang anak di usia yang sama seperti pasien saya. Merasa bersalah itu pasti. Jadi pertama kali yang saya lihat dari pasien saya, yang saya ingat adalah anak-anak saya. Pasti itu, nggak cuma saya sebenarnya, pasti kan semua perawat itu kalau menemukan itu akan dikembalikan ke dirinya sendiri kan. Nggak cuma saya atau rekan-rekan saya yang lain, mungkin bukan dengan kasus saya aja, dengan kasus-kasus yang lain itu akan dikembalikan ke dirinya sendiri sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa kalau harus melihat pasien anak kecil dengan diagnosa yang sebegitu berat ya. Kita pun kita ya sudah dewasa kayak gini pun kalau udah dapet kena kayak diagnosa yang berat banget itu kan kayak ngedown banget kan. Iya. Mungkin sedikit masukan atau motivasi juga untuk diri sendiri, di mana kita jika menemukan kasus serupa atau kita menemukan seorang anak atau pasien anak, alangkah baiknya kita memperlakukan seperti anak kita sendiri. Sekalipun mungkin dia bukan anak kita, tapi anggaplah itu anak kita. Karena dengan seperti itu, kita pasti akan mempunyai rasa sayang. Jadi pasien itu kan butuh disayang ya kan? Sama dengan, anggap aja lah kita yang berobat sama anak kita. Masa kita mau anak kita itu disakitin atau dikerasin sama perawat atau sama petugas rumah sakit gitu kan, atau petugas klinik. Kita nggak mau. Jadi kita kalau mau seperti itu ya kita harus membiasakan itu kepada orang lain. Kalau untuk masalah apa yang buat saya harus tetap bertahan dengan profesi saya saat ini, tentu saja saya harus tetap bisa jadi apa ya, kalau saya bilang itu untuk anak-anak saya. Dengan profesi saya yang seperti ini, saya berusaha untuk menjaga yang saya tahu, yang saya bisa. Secara saya mungkin orang kesehatan, saya juga nggak akan menyampingkan profesi-profesi yang lain. Tapi untuk profesi saya, sebisa saya, keluarga saya, untuk kesehatannya, untuk apa yang seharusnya bisa saya lakukan untuk keluarga saya lakukan.